sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami, memuji, memuliakan nama Tuhan, kami percaya Engkau Allah Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Nyatakan kuasa-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, kami perlu kuasa-Mu. Bahkan hanya untuk sekedar memahami firman-Mu, kami perlu kuasa-Mu ya Bapa. Karena kami tahu bahwa hidup kami tanpa kuasa Tuhan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa ya Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah buat setiap kami. Biar firman-Mu menguasai kehidupan kami. Firman-Mu menuntun kehidupan kami, memperbaharui cara berpikir kami. Bahkan mengubahkan total kehidupan kami. Sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Terus berikan keberanian kepada mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran-Mu. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih ya buat doanya Ibu Maria, luar biasa sekali. Saya senang sekali bisa ada di Zoom meeting ini ya, Menara Doa Skala Bangsa. Ini kali pertama nih saya berjumpa dengan Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan shalom dulu ya buat Bapak Yeskiel. Saya juga belum pernah bertemu nih dengan Pak Yeskiel. Ya, saya berharap Bapak sehat selalu ya dalam tuntunan Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Ya, juga buat Ibu yang mengundang saya, ya saya lupa namanya siapa Ibu. Bu Moren. Bu Moren. Oh iya. Terima kasih buat kepercayaannya. Nah, pada pagi hari ini kalau Bapak Ibu suka judul ya, saya kasih judul meninggalkan kekanak-kanakan. Kenapa saya pilih judul ini Bapak Ibu? Ya, karena saya percaya bahwa kita ini sudah di akhir zaman ya Bapak Ibu ya, bahwa apa yang kita alami hari-hari ini, apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini, percayalah ini baru pemanasan aja nih Bapak Ibu. Ya, bahwa nanti ke depan nanti akan jauh ya, akan ada masa-masa yang jauh lebih sukar, jauh lebih mengerikan lagi Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya datang bukan untuk mengintimidasi Bapak Ibu ya. Dan saya juga nggak datang dengan lebay, kemudian saya berkata kepada Bapak Ibu, tadi malam saya berdoa ya kan, kemudian Tuhan ngomong sama saya bahwa masa yang sukar akan datang. Enggak ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu baca aja di dalam Alkitab. Alkitab sudah katakan kepada kita dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama bahwa di akhir zaman ya akan datang masa-masa yang sukar. Oleh sebab itu hari ini saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin mengambil tempat saya untuk mengajar Bapak Ibu, untuk mempersiapkan Bapak Ibu untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang di masa-masa yang sukar. Jadi hari ini jangan pernah takut dengan masa yang sukar, karena saya percaya anak Tuhan tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Jadi apapun situasinya, apapun kondisinya, saya percaya setiap kita pasti bisa berkemenangan. Percayalah Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan buat kita. Amin. Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang membawa hidup kita kepada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu, persiapan apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita berkemenangan di akhir zaman ini? Persiapannya namanya bertumbuh Bapak Ibu. Ya, hari ini kalau kita nggak bertumbuh Bapak Ibu, waduh kita bisa dikalahkan dengan apapun juga. Ya, kita menyebut Tuhan kita dengan panggilan yang luar biasa. Kita menyebut Tuhan kita dengan panggilan Bapa. Ini panggilan yang nggak ada di agama lain Bapak Ibu. Panggilan Bapa ini adalah panggilan kedekatan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kekristenan itu bicara masalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau Allah kita adalah Bapa, siapakah kita? Kita adalah anak. Nah, pertanyaan saya pada pagi hari ini adalah, apa sih harapan seorang Bapa kepada anaknya? Harapan seorang Bapa kepada anaknya itu adalah kalau dia bisa melihat anaknya bertumbuh. Betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Bapak Ibu, saya lihat nih kayaknya udah senior-senior semua nih ya. Ini pasti udah punya anak dan cucu nih, ya kan? Satu hal yang paling membanggakan dalam kehidupan, itu apa sih Bapak Ibu? Ya, saya berita pertama yang begitu menggugah hati saya
ketika saya mendengar istri saya hamil, Bapak Ibu. Ya kan? Kemudian kita melahirkan, istri saya melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi saya akan menjadi seorang bapak yang paling cemas dalam hidup ini, Bapak Ibu. Kalau anak saya yang hari ini usianya sudah 10 tahun, udah hampir mau kelas 5 SD, Bapak Ibu, ya. Udah 10 kali Natalan, udah 10 kali Sincia, Bapak Ibu. Ya kan? Ya kan? Udah 10 tahun. Tapi kalau saya lihat anak saya usia 10 tahun, tapi kalau tingkah lakunya, sifatnya masih kayak anak 1 tahun, Bapak Ibu. Waduh, saya akan menjadi orang tua yang paling sedih dalam hidup ini. Setuju nggak Bapak Ibu? Sama seperti Tuhan juga Bapak Ibu, ya kan? Tuhan pun akan cemas melihat kehidupan kita ketika dia melihat orang-orang percaya, dia melihat Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, udah bertahun-tahun ngikut dia, tapi nggak bertumbuh, ya kan? Waduh, kita ngikutin semua, kita boleh Bapak Ibu ngikutin semua acara-acara rohani, ya kan? Hari Senin ada pendalaman Alkitab, wah, ya kan? Hari Selasa ada tadi ya, ada sekolah doa. Wah, ya kan? Hari Rabu ada ibadah tengah minggu. Kamis ada doa pagi. Jumat, waduh, macem-macem acara rohani kita, Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak bertumbuh menjadi dewasa, percuma apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Hari ini makanya putuskan Bapak Ibu, untuk apa? Untuk kita bisa meninggalkan semua kekanak-kanakan kehidupan kita. Amin. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, kedewasaan rohani itu tidak diukur dari berapa lama saudara jadi orang Kristen. Ya, mungkin ada beberapa di antara kita yang udah 10 tahun jadi orang Kristen, 20 tahun jadi orang Kristen, bahkan ada yang seumur hidup, bahkan dari sebelum lahir udah Kristen. Wow, iya kan? Ya, Kristen keturunan ya Bapak Ibu ya, papa mamanya Kristen, begitu dia lahir, kalau anak-anak yang lain kan lahir teriakannya kan, oe, gitu kan. Kalau dia, haleluya, 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 begitu rohani Bapak Ibu ya. Jadi udah Kristen bertahun-tahun ya kan, tapi itu bukan sebuah ukuran kita menjadi orang-orang yang dewasa. Kedewasaan rohani juga tidak diukur dari berapa banyak usia saudara. Setuju nggak Bapak Ibu ya? Karena saya melihat Bapak Ibu ya dalam pengalaman pelayanan saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu nih. Saya melayani di GBI Kebon Jeruk ya Bapak Ibu ya, di gedung Wisma KR. Saya melayani di situ. Saya punya istri 1, anak 1 Bapak Ibu. Saya tinggal di Harmoni. Ada orang Harmoni di sini Jakarta Pusat. Ya, Pacinko ya Bapak Ibu ya, pasukan Cina Kota. Ya, sekali lagi kedewasaan rohani tidak diukur dari berapa banyak usia kita. Kenapa? Karena dalam pengalaman saya Bapak Ibu melayani Tuhan, saya melihat ada orang-orang yang usianya udah tua ya. Kepalanya udah putih, mungkin rambutnya juga udah nggak ada, perut udah buncit Bapak Ibu. Tapi respon kehidupannya, iya kan, konten-konten apa yang dia omongin, nggak kelihatan kalau dia dewasa. Iya kan? Betul nggak sih? Tapi saya juga melihat Bapak Ibu ada anak-anak muda yang usianya masih belia. Tapi responnya, sikapnya, dia berani mengambil tanggung jawab. Dia dewasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu hari ini jangan mengukur kedewasaan rohani dari berapa lamanya saudara jadi orang Kristen. Jangan mengukur kedewasaan rohani dari berapa banyak usia saudara. Usia tidak menentukan apakah kita dewasa secara rohani Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat satu bagian ayat firman Tuhan yang saya ingin Bapak Ibu paham dan Bapak Ibu mengerti. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 ya. Jadi ini adalah surat Rasul Paulus ya Bapak Ibu ya kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus nih jemaat yang bagaimana Bapak Ibu? Ini jemaat yang luar biasa. Jemaat yang komplit, jemaat yang punya segalanya. Ya, jadi kalau ada seorang pendeta mau jadi gembala, pasti dia mau mengembalakan jemaat di Korintus. Kenapa? Ini jemaat yang luar biasa. Karunia roh Bapak Ibu komplit di Korintus. Ya kan? Hari ini kan kita kepengen kan jemaat-jemaat yang kita layani punya berbagai macam karunia rohani kan. Sulit Bapak Ibu. Ya kan paling cuma beberapa doang yang punya. Ya kan?
Tapi jemaat di Korintus 9 karunia roh mereka punya komplit Bapak Ibu. Mereka bukan hanya sekedar dikaruniai karunia roh. Mereka juga diberkati secara luar biasa Bapak Ibu. Mereka, ini saya jelaskan sedikit latar belakang Korintus ya Bapak Ibu ya. Mereka punya status ekonomi diberkati Tuhan luar biasa. Bukan cuma sekedar ekonomi diberkati Tuhan, bukan sekedar karunia roh ya dikaruniakan kepada Tuhan, tapi jemaat Korintus juga diberkati Tuhan dengan intelektual yang sangat luar biasa. Ya. Jadi orang di Korintus itu pinter-pinter Bapak Ibu, ya ayat-ayat firman Tuhan, ya hukum-hukum Musa, mereka mah udah hafal di luar kepala lah, titik komanya udah hafal. Tapi masalahnya begini Bapak Ibu, seringkali ya kan orang-orang di Korintus, orang-orang ya jemaat Tuhan di Korintus, mereka itu seringkali berdebat tentang firman Tuhan Bapak Ibu. Ya kan? Tingkah laku mereka, sikap mereka tidak menunjukkan kedewasaan rohani mereka. Mereka hanya sekedar tahu firman, mereka mengerti firman, tapi firman hanya untuk diperdebatkan. Nah ini masalahnya. Ya, makanya 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, Paulus tuliskan suratnya kepada mereka yang ada di Korintus. Alkitab katakan apa? Alkitab katakan begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Perhatikan baik ayat yang selanjutnya. Alkitab katakan begini, sekarang. Nah, perhatikan kata sekarang itu Bapak Ibu. Ya. Sekarang itu artinya apa? Sekarang itu artinya now. Jangan ditunda-tunda lagi Bapak Ibu. Iya kan? Dulu aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, nah sekarang nih kapan? Ya sekarang. Ya. Ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, perhatikan baik. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, Bapak Ibu dari ayat firman Tuhan ini kita belajar apa sih? Kita belajar ternyata begini Bapak Ibu. Apa sih yang sebenarnya yang seringkali membuat kita kalah dalam kehidupan? Apa yang seringkali membuat kita orang-orang percaya, kita nggak menang, kita nggak bisa meraih kemenangan yang sebenarnya Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kita. Kenapa seringkali respon kita salah dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan? Kenapa seringkali kita tergilas Bapak Ibu dengan semua godaan-godaan yang ada? Kenapa itu bisa terjadi? Jangan-jangan selama ini kita udah jadi orang percaya bertahun-tahun, tapi kita tidak meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita itu. Kita terus memeluk kekanak-kanakan kita. Kita terus merangkul kekanak-kanakan kita. Kita nggak pernah belajar meninggalkan kekanak-kanakan kita. Hari ini Bapak Ibu ya, kalau kita mau berkemenangan di akhir zaman, kita harus bertumbuh. Bagaimana caranya kita bertumbuh di dalam Tuhan? Salah satu caranya yang Paulus ajarkan kepada kita adalah belajarlah untuk meninggalkan kekanak-kanakan kita. Kalau hari ini kita berkata-kata seperti kanak-kanak, Bapak Ibu tahu ya, berkata-kata seperti kanak-kanak ya. Berkata-kata seperti kanak-kanak itu artinya begini, ngomong nggak mikir. Haleluya. Jadi ya kelihatan udah tua ngomong tapi nggak mikir Bapak Ibu. Ya main jeblos saja, ya kan main ucap aja. Itu dia tuh anak-anak tuh ya merasa seperti kanak-kanak. Merasa seperti kanak-kanak tuh apa? Jadi orang-orang yang sensitif Bapak Ibu. Ya kan? Ya nggak boleh ditegur sedikit, nggak boleh dengar firman Tuhan yang keras sedikit, ya kan? Dengar firman Tuhan keras sedikit, pendeta nggak punya kasih. Aja. Bapak Ibu, firman Tuhan itu harus keras, ya kan? Kalau mau dengar firman Tuhan yang nggak keras, masuklah ruang sekolah minggu, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau udah mau masuk ruang, apalagi masuk menara doa segala bangsa, nih kalau udah pakai segala bangsa, nih mesti dewasa Bapak Ibu. Ya kan? Jangan jadi orang yang sensitif. Ya, nggak disalamin, marah, ya kan ditegur, marah. Padahal bukan dia yang ditegur. Kan kalau kita nyampaikan firman Tuhan kan buat semua, masa emang buat sebagian orang. Amen.
Ya, ya berpikir seperti kanak-kanak Bapak Ibu. Ya pikiran seperti anak-anak itu apa? Kerdil, ya kan, selalu menaruh curiga sama orang lain. Nah, yang kayak begitu-begitu tuh kita perlu tinggalkan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, situasi dan kondisi boleh tidak menentu. Hari-hari ini Bapak Ibu saya percayalah banyak orang yang berteriak-teriak nih. Ya, pengalaman saya dalam 2 tahun terakhir ini Bapak Ibu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan income, kehilangan hubungan, kehilangan saudara. Banyak orang yang berteriak, "Kenapa harus dia Tuhan? Kenapa harus dia yang Tuhan panggil?" Banyak orang yang berteriak, "Sampai kapan ini Tuhan?" Waduh. Bapak Ibu, untuk kita bisa menang di masa pandemi ini kita harus dewasa. Setuju nggak sih? Amin. Saya percaya masa pandemi ini terjadi bukan karena kebetulan Bapak Ibu. Ini ada kehendak Tuhan nih Bapak Ibu, ya kan? Makanya selama 2 tahun ini kalau kita nggak belajar apa-apa dari pandemi ini, waduh, sia-sia kita, iya kan? Masa pandemi ini akan memurnikan kehidupan setiap kita. Masa pandemi ini seharusnya mendewasakan kehidupan setiap kita. Amin? Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu, ya, untuk menutup khotbah saya pada pagi hari ini, kayaknya kalau udah mau ditutup, kayaknya Bapak Ibu udah mulai nggak seneng nih. Kok sebentar amat Pak Pendeta, ya kan? Ya, sedikit nggak usah lama-lama Bapak Ibu. Yang penting singkat, padat, jelaskan gitu kan. Saya akan menutup Bapak Ibu firman Tuhan pada pagi hari ini dengan 3 sifat kanak-kanak yang perlu kita tinggalkan dalam kehidupan. Ya, artinya apa? Artinya kalau ada 3 sifat ini bercokol dalam hati kita, dalam hidup kita mau bantai habis Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu siap belajar? Siap. Oke, jadi tadi baru pendahuluan aja nih Bapak Ibu nih ya. Sekarang kita masuk ke dalam dagingnya, ya kan? Sifat kanak-kanak yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah ya, anak-anak itu lebih tertarik kepada pemberiannya daripada si pemberinya. Setuju gak? Itu sifat kanak-kanak tuh. Jadi seorang anak-anak lebih tertarik kepada kadonya daripada si pemberi kadonya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, anak saya masih usia 10 tahun ya Bapak Ibu ya. Iya. Dia lagi seneng main Lego Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya mainan Lego ya yang disusun-susun, dibentuk-bentuk jadi rumah, jadi mobil, jadi apa. Anak saya tuh lagi seneng. Ya, saya suka bikinin konten dia Bapak Ibu ya lewat YouTube ya. Jadi dia lagi bikin Lego, saya videoin supaya jadi berkat juga ya kan, supaya anak-anak lain tuh ya nggak main game mulu lah Bapak Ibu ya. Kalau main game terus kan mata bisa rusak ya kan. Main Lego Bapak Ibu. Nah, setiap kali saya beliin Lego Bapak Ibu, waduh, dia jadi anak yang baik, iya kan? Dia cium saya, dia peluk saya, dia bilang thank you Daddy. Setiap kali saya beliin Lego Bapak Ibu. Ya. Tapi suatu hari ya waktu kita ke mall Bapak Ibu, kemudian saya nggak beliin Lego. Dia mau Lego tapi saya nggak beliin, saya ngetes dia Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu gak ya kan? Mukanya langsung berubah. Iya kan, dia langsung matanya kayak nggak seneng gitu sama saya Bapak Ibu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena buat anak-anak itu lebih tertarik kepada Legonya daripada yang beliin Legonya Bapak Ibu. Setuju nggak? Nah, sama ya. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu datang kepada Tuhan, pendekatan kita apa? Hah? Kalau kita datang sama Tuhan, kita lebih senang berkatnya. Kita datang sama Tuhan, kita lebih senang kepada mujizatnya. Ya, itu kita masih kanak-kanak Bapak Ibu. Ya. Saya bukannya hamba Tuhan yang tidak percaya bahwa Tuhan bisa memberkati kita. Tuhan bisa berkati kita gak? Bisa Bapak Ibu. Tuhan bisa berikan mujizatnya nggak kepada kita? Bisa Bapak Ibu. Tuhan bisa berikan mujizatnya. Bahkan Bapak Ibu nggak perlu doakan. Tuhan bisa kerjakan mujizatnya dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi hari ini kalau kita lebih menyukai Legonya, kita lebih senang kepada berkatnya, kita lebih senang kepada mujizatnya. Tapi kita nggak kenal siapa pemberi mujizat dan si pemberi berkatnya ini Bapak Ibu. Nah, sifat ini perlu kita bantai habis dalam kehidupan. Kenapa? Karena menurut saya Bapak Ibu,
Saya nggak tahu Bapak Ibu Bapak Ibu setuju nggak dengan saya? Menurut saya, pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada mujizatnya. Iya kan? Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, saya percaya mujizat nggak? Saya percaya Tuhan yang saya sembah bisa bikin mujizat dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Betul nggak? Tetapi Bapak Ibu, kalau pendekatan kita datang kepada Tuhan hanya sekedar minta-minta mujizat, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini, kita akan jadi orang-orang yang kecanduan mujizat. Bapak Ibu pernah nggak lihat orang Kristen kecanduan mujizat? Dia seneng mengalami mujizatnya, dia seneng terima mujizatnya, tapi hidupnya nggak pernah mengalami perubahan Bapak Ibu. Pernah ngelihat ya? Itu dia tuh. Ya kan? Itulah yang terjadi pada bangsa Israel Bapak Ibu. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, ya ampun. Bapak Ibu, itu mereka lihat mujizat-mujizat yang bukan mujizat-mujizat receh Bapak Ibu. Mereka lihat mujizat-mujizat yang spektakuler, bayangin. Iya kan? Musa tinggal angkat tongkatnya. Wah, itu lalat, katak, hujan datang menyerbu Mesir, Bapak Ibu. Musa tinggal sentuh sungai dengan tongkatnya, itu sungai berubah jadi darah. Ya kan? Musa tinggal sentuh laut Teberau, itu laut Teberau terbelah menjadi dua. Mereka jalan di tanah kering, Bapak Ibu. Mereka masuk padang gurun, mereka disertai dengan mujizat yang spektakuler. Mereka dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri mujizat demi mujizat. Tapi saya mau nanya Bapak Ibu, mereka udah lihat mujizat demi mujizat, tapi hidup mereka berubah gak? Hidup mereka bertobat gak? Enggak tuh, malah mau balik lagi ke Mesir. Bayangin. Mereka teriak sama Musa, Musa, ngapain lu bawa kita kemari Musa? Udah, ayo balik Musa, balik ke Mesir, balik. Malah mau balik ke Mesir, Bapak Ibu, bayangin. Iya kan? Makanya hari ini, iya kan, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kalau kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, Bapak Ibu, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kita nggak akan gampang kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak akan curiga sama Tuhan. Orang-orang yang hari ini meninggalkan Tuhan, orang-orang percaya yang hari ini kecewa sama Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa mereka bisa kecewa? Karena mereka tidak bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka senang mujizatnya, mereka senang dapat berkatnya, tapi mereka nggak senang dengan Tuhannya. Sama kayak orang ke Gunung Kawi, Bapak Ibu. Pernah lihat ya orang ke Gunung Kawi ya? Orang ke Gunung Kawi itu mintanya apa tuh? Mintanya berkat kan? Mintanya apa? Ya mujizat, sama Bapak Ibu. Ya mungkin kita nggak ke Gunung Kawi lagi hari-hari ini. Tapi mentalitas kita nggak ada bedanya dengan orang yang ke Gunung Kawi Bapak Ibu. Hari ini bantai habis sikap kekanak-kanakan kita. Ya. Hari ini kita belajar dari Paulus, 2 Korintus 12. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan seperti ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, ya. Jadi supaya Paulus nggak sombong dengan pernyataan-pernyataan, dengan pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupannya. Alkitab katakan begini, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Waduh, duri dalam daging. Itu duri dalam daging tuh apa tuh Bapak Ibu tuh? Itu William Barclay ya katakan dalam bukunya itu adalah penyakitnya Paulus tuh, epilepsi. Jadi Paulus disinyalir punya penyakit ayan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Paulus seringkali digebukin kan. Digebukin, disesah, ya kan? Itu syaraf-syarafnya rusak Bapak Ibu sehingga dia epilepsi. Itu William Barclay. Ada buku lain ditulis oleh seorang pengkhotbah luar biasa namanya Andrew Wommack, katakan itu adalah penderitaan-penderitaan Paulus. Tapi duri dalam daging itu apapun terjemahannya Bapak Ibu, itu sesuatu yang gak enak. Pernah makan ikan atau ayam ketulangan gak? Pernah ya? Saya pernah dulu waktu masih remaja Bapak Ibu ya, makan ayam goreng yang terkenal tuh, yang ada di pinggir-pinggir jalan ya Bapak Ibu ya. Makan ketulangan Bapak Ibu.
Waduh, rasanya kayak orang hampir mati, ya kan? Itu apa namanya? Nasi dibejek-bejek Bapak Ibu, mesti kita telan bulat-bulat tuh Bapak Ibu tuh. Bayangin Bapak Ibu, 2 piring kagak turun-turun juga itu tulang. Ya kan? Jadi leher menderita, perut menderita juga Bapak Ibu ya. Akhirnya mesti ke dokter, baru dicabut, baru rasanya enak. Nah, duri dalam daging terjadi dalam kehidupan Paulus. Yaitu apa? Seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Dan tentang duri dalam daging ini, Alkitab katakan apa ayat yang ke-8? Perhatikan baik. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Dia crying out kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan supaya Tuhan cabut utusan iblis ini daripada Paulus. Ya, Bapak Ibu, ini yang doa. Ini levelnya Rasul Paulus, Bapak Ibu. Bukan level-level Dieter Nicholas. Iya kan? Doanya level Rasul Paulus itu begini Bapak Ibu ya. Orang yang sakit sembuh Bapak Ibu. Ya. Ya, Paulus dia lagi lewat nih, ada orang sakit dikepret Bapak Ibu, ya kan? Langsung sembuh. Ya. Kalau Dieter Nicholas yang kepret Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sembuh, sehat, bisa sakit besok. Iya kan? Level doanya Rasul Paulus tuh, waduh, bukan sakit flu sembuh, sakit panu sembuh, bukan. Level doanya Rasul Paulus itu Bapak Ibu, orang mati dibangkitkan. Ya. Suatu hari ada apa? Ada anak muda ya bernama Eutikus, dia lagi denger Paulus lagi khotbah, dia duduk di lantai 2 di balkon Bapak Ibu. Waktu dia dengar firman Tuhan, ngantuk. Ya kan? Ngantuk, tidur, jatuh Bapak Ibu dari atas ke bawah mati. Ya. Makanya hari ini saran saya Bapak Ibu ya, kalau lagi dengar firman Tuhan jangan tidur. Ya. Kalau Bapak Ibu kenapa-kenapa saya nggak mau tanggung. Ya kan, saya nggak punya karunia membangkitkan orang mati Bapak Ibu, ya kan. Tapi Paulus Eutikus mati dibangkitkan sama Tuhan. Dahsyat luar biasa. Iya kan? Nah, dia kan berdoa Bapak Ibu buat dirinya sendiri kan Paulus ini kan, betul nggak? Waktu Paulus berdoa buat orang lain, Tuhan jawab loh. Nah ini kan Paulus yang lagi susah nih. Ada duri dalam daging. Paulus berdoa buat dirinya sendiri. Nah waktu dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan untuk dirinya sendiri. Supaya Tuhan sembuhkan, Tuhan cabut duri dalam daging. Ayat yang 9 firman Tuhan katakan apa? Perhatikan firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kemudian Amen. Paulus katakan begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Perhatikan baik kesaksian Paulus. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ini baru kesaksian. Iya kan? Kadang-kadang orang Kristen tuh saya lihat tuh kalau kesaksian nih Bapak Ibu ya, kesaksiannya yang enak-enak mulu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sebenarnya susah Bapak Ibu. Saya pergi kemana-mana jalan kaki, siang kepanasan, malam kedinginan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ada seorang pengusaha yang memberkati saya. Saya diberkati. Motor Mio Bapak Ibu. Asik, kita kesaksiannya kan model kayak begitu terus ya. Diberkati terus ya kan. Tapi beda dengan kesaksian Paulus. Jarang nih saya dengar ada orang yang kesaksian model kayak begini. Ya kan, sekalipun aku lemah, aku dalam siksaan, kesukaran, tapi aku tetap bangkit berdiri karena Kristus ada di dalam aku. Wah. Hari ini coba ya Bapak Ibu ya, kita ubah kesaksian kita. Jangan berkat-berkat mulu, ya kan? Sekalipun susah menderita, tapi iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu iman. Amin. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Ya, itu Bapak Ibu, Rasul Paulus doanya nggak dijawab.
Tuhan gak sembuhkan Rasul Paulus, betul gak sih? Tetapi apa yang terjadi? Paulus tetap bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dia mengerti bahwa dalam kelemahanlah justru kuasa Tuhan sempurna. Dia gak menjadi kecewa, dia gak meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena respon Paulus dewasa, Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu baca dalam perjanjian lama, Bapak Ibu ada seorang raja yang luar biasa namanya Hizkia. Pernah dengar nggak Raja Hizkia? Ya, Raja Hizkia ini disembuhkan dari sakitnya, Bapak Ibu. Alkitab katakan ya, dia sakit hampir mati. Itu kalau Alkitab ngomong sakit hampir mati, itu artinya apa tuh? Ya ini udah sakit stadium akhir nih Bapak Ibu nih, si Hizkia nih. Betul nggak sih? Ya kan? Dia teriak sama Tuhan, Tuhan nggak sembuhkan, ya kan? Waktu Nabi ya Elia datang, ya kan? Terus apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kemudian disembuhkan pada akhirnya. Ya, Hizkia disembuhkan. Tadinya udah nggak mau disembuhkan, tapi karena kasih karunia Tuhan dia disembuhkan. Umurnya ditambahin lagi, Bapak Ibu. Tapi pertanyaan saya begini, pertanyaannya adalah, apakah ketika Hizkia menerima mujizat, Hizkia bisa finishing well? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Hizkia nggak bisa finishing well. Akhirnya Hizkia jadi orang yang sombong. Betul nggak sih? Itu dia. Buat saya, Bapak Ibu, tahu begitu mendingan Hizkia mati aja. Nggak usah dapat mujizat. Betul nggak sih? Kalau Hizkia nggak dapat mujizat, dia finishing well. Tapi karena dia dapatkan mujizat, justru dia nggak finishing well, Bapak Ibu. Ya, contoh yang lain lagi, Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu mereka diperhadapkan pada dapur api ini, Bapak Ibu, waktu Nebukadnezar bikin patung dan kemudian mereka nggak mau sembah, Nebukadnezar marah banget. Dia suruh pengawalnya untuk memanaskan dapur api. Bayangin Bapak Ibu, 7 kali lebih panas. Ya. Bahkan Alkitab menceritakan orang yang mau melempar orang, Bapak Ibu, sampai kebakar. Yang mau ngelemparnya aja sampai kebakar. Itu saking panasnya, Bapak Ibu. Ya, Nebukadnezar berkata begini, "Hei anak-anak muda, sembah patung yang kau dirikan, atau kalian akan kumasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu." Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego katakan apa? Ini perkataan mereka yang paling terkenal, Bapak Ibu. Mereka katakan begini, "Tuanku Raja, hendaknya engkau tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari dapur api yang menyala-nyala itu." Kemudian dikatakan begini, "Tetapi seandainya Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang kau dirikan. Kami akan tetap menyembah Tuhan." Pertanyaan saya Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, Abednego masuk nggak dalam dapur perapian? Masuk. Mereka masuk, Bapak Ibu. Mereka dibakar. Tapi yang luar biasa, mereka masuk sama dengan mereka keluar. Tidak ada satu helai baju pun atau kulit mereka yang terbakar, Bapak Ibu. Kenapa? Itu dia. Kan? Karena mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah, Bapak Ibu. Itu keren. Ya, saya mau nanya sama Bapak Ibu, mau masuk sorga nggak? Yang mau masuk sorga boleh lambaikan tangan. Amin. Kita mau masuk sorga, tapi kita nggak suka dengan si pemilik sorga. Kita mau masuk sorga, tapi seringkali kita nggak hormat sama yang punya sorga. Hari ini Bapak Ibu, ya, pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada semua berkat dan semua mujizat yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, yang perlu kita tinggalkan apa Bapak Ibu? Itu dia. Anak-anak lebih tertarik kepada pemberiannya daripada si pemberinya. Yang kedua Bapak Ibu, sifat kanak-kanak apa yang perlu kita tinggalkan dalam kehidupan? Yang kedua adalah begini Bapak Ibu. Seorang anak-anak itu selalu memilih apa yang menyenangkan, bukan apa yang benar. Setuju gak? Yang kedua apa? Seorang anak-anak itu selalu memilih apa yang menyenangkan, bukan apa yang benar. Makanya pernah lihat gak Bapak Ibu ada anak-anak main colokan listrik? Pernah lihat ya?
anak-anak suka colok-colok listrik itu Bapak Ibu ya. Pertanyaan saya adalah begini. Kenapa anak-anak suka main colokan listrik? Karena ada sensasinya Bapak Ibu. Ada getaran-getaran ya kan. Zert-zert ya kan gitu kan. Kalau anak-anak masih main colokan listrik, kita masih bisa maklumin Bapak Ibu. Betul nggak? Tapi kalau ada orang tua, apalagi tua bangka, masih main colokan listrik, itu udah keterlaluan banget Bapak Ibu. Betul nggak sih? Iya, itu dia. Makanya hari ini Bapak Ibu, kita orang yang dewasa di dalam Tuhan, kita kelihatan dari apanya sih? Kita bisa memilih, kita bisa memilah. Ya, yang kita pilih itu bukan apa yang menyenangkan, tapi apa yang kita pilih seharusnya apa yang benar dong. Betul gak sih? Alkitab katakan apa? Amsal 16 ayat yang ke-25. Alkitab katakan begini. Ada jalan yang disangka orang lurus. Tapi ujungnya apa? Ujungnya apa Bapak Ibu? Iya. Menuju maut. Ujungnya maut Bapak Ibu. Iya. Jadi hari ini Bapak Ibu saya mau kasih tahu bahwa begini, kehendak Tuhan itu tidak selalu menyenangkan kita. Kehendak Tuhan itu pasti benar, tapi tidak selalu menyenangkan kita. Setuju gak? Makanya begini, jangan pilih sesuatu yang menyenangkan. Pilihlah apa yang benar. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah baca firman Tuhan, kisah Lot dan Abraham. Pernah dengar ya? Abraham diberkati, Lot ya sebagai keponakan juga diberkati. Karena apa? Karena dia ngikut Abraham. Tapi masalahnya begini, gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot ribut Bapak Ibu, berantem ya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini, mereka pecah kongsi. Ya kan? Ya. Dan apa ya? Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini, Lot ya yang terjadi adalah begini, Abraham memberikan pilihan kepada Lot. Abraham lebih tua loh, tapi Abraham memberikan pilihan kepada Lot. Dan Bapak Ibu saya mau nanya, apa yang Lot pilih? Yang Lot pilih, Alkitab katakan itu lembah Sodom sampai ke Soar. Alkitab menceritakan apa yang Lot pilih itu seperti taman Tuhan, tanah yang subur Bapak Ibu. Ya, Lot memilih apa yang menurut dia menyenangkan. Dan apa yang terjadi? Waktu Lot memilih apa yang menyenangkan matanya, bukan cuma Lot yang hancur Bapak Ibu, keluarganya juga hancur berantakan. Iya kan? Suatu hari Lot mabok, waktu Lot mabok dibikin mabok sama dua anaknya Bapak Ibu, dan kedua anak perempuannya kemudian meniduri Lot. Dan dari dua anak perempuannya ini Bapak Ibu, lahir dua bangsa yang menjadi musuh bebuyutannya bangsa Israel, Bani Amon dan Bani Moab. Ya kan, Bani Amon dan Bani Moab itu lahir dari kedagingan Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah begini, kenapa anak perempuan Lot punya gaya hidup model kayak begitu? Ya, kenapa? Karena mereka tinggal di tanah Sodom Bapak Ibu. Kenapa mereka bisa tinggal di tanah Sodom? Karena apa? Karena Lot memilih bukan apa yang benar. Yang Lot pilih apa yang menyenangkan matanya. Hari ini Bapak Ibu, ya seringkali kita anak-anak Tuhan digoda dengan apa? Digoda dengan sesuatu yang menyenangkan. Betul nggak? Bapak Ibu tahu ya, kalau Bapak Ibu suka nonton YouTube atau Bapak Ibu suka nonton berita, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang kena tipu Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat trading robot. Ya kan? Jadi trading robot ini mereka menawarkan kita mendapatkan keuntungan dari investasi kita ya. Bayangin sebulan 20% Bapak Ibu, ya kan? Kita kemudian tergiur, ya kan? Ini kan sesuatu yang menyenangkan, betul nggak sih? Itu yang ditawarkan oleh penipu Bapak Ibu. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengenakan kita. Tujuannya apa? Menipu. Ya. Hari ini Bapak Ibu, jangan pilih sesuatu yang menyenangkan. Pilihlah apa yang benar. Yang benar belum tentu menyenangkan. Yang menyenangkan belum tentu benar Bapak Ibu. Tapi pilihlah apa yang benar. Dan percayalah begini bahwa apa yang benar
itu pasti akan membawa kita kepada masa depan yang cerah. Ketika kita memilih apa yang benar, percayalah Bapak Ibu, ya, Tuhan pasti akan membawa kita ke tempat di mana Tuhan mau kita ada di sana. Yang percaya katakan amin. Ya. Jangan pilih apa yang menyenangkan Bapak Ibu. Melayani juga begitu Bapak Ibu. Jangan Amin, jangan pilih-pilih yang menyenangkan. Ya. Haleluya. Ya, makanya saya ngajar, saya khotbah juga bukan khotbah yang menyenangkan Bapak Ibu ya. Nggak, minta maaf nih Bapak Ibu kalau khotbahnya model kayak begini ya Bapak Ibu ya. Keras. Amin, mantap. Ya, kalaupun ini hari terakhir saya ya, hari pertama dan terakhir nggak diundang lagi ya nggak masalah. Karena apa? Karena memang saya datang untuk menyampaikan kebenaran Bapak Ibu. Dan kebenaran Amen. selalu Amen. bikin nggak enak kedagingan kita. Ya, nggak masalah Bapak Ibu ya. Itu dia tuh, pilihlah apa yang benar, bukan apa yang menyenangkan. Jangan sampai hidup kita seperti Lot, memilih apa yang menyenangkan. Waktu Lot memilih apa yang menyenangkan, bukan cuma kehidupan Lot yang hancur, keluarganya juga hancur berantakan Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, ya saya akan akhiri di sini ya. Yang ketiga, sifat kekanak-kanakan apa yang perlu kita tinggalkan dalam kehidupan. Ya. Yang ketiga adalah begini, Bapak Ibu pernah lihat nggak ada anak-anak mecahin piring? Ya, waktu anak-anak ya mungkin dia lagi belajar jalan ya Bapak Ibu ya kan, waktu anak-anak belajar jalan kan dia mau pegang semuanya kan Bapak Ibu kan, waktu dia pegang piring pecah. Saya mau nanya, ketika dia pecahin piring atau dia pecahin gelas, respon anak-anak tuh bagaimana? Nangis. Iya, yang pertama nangis, yang kedua kabur. Haleluya. Iya kan, betul gak sih? Iya kan. Kalau kita lihat anak-anak, ya kan Bapak Ibu ya, pecahin piring, nangis, ya itu masih lucu Bapak Ibu. Tapi kalau kita udah tua, usia udah 40, usia 50, mecahin piring, kabur, nangis. Itu sudah tidak menyenangkan lagi Bapak Ibu, itu menyebalkan namanya itu. Ya, kita kalau orang dewasa mecahin piring ya udah ya kan, sapu aja, bersihin aja, tanggung jawab aja, begitu gak? Nah, sifat kanak-kanak yang ketiga yang perlu kita tinggalkan adalah begini Bapak Ibu, anak-anak itu tidak bertanggung jawab. Nah, itu anak-anak tuh. Ya. Anak-anak itu nggak bisa diberikan kepercayaan untuk mengambil tanggung jawab Bapak Ibu. Itu anak-anak. Ya. Ya, dikasih kepercayaan nggak mau, ya kan? Dikasih ini nggak pernah berani mengambil tanggung jawab. Ya, ini Cileni nih katanya kalau orang dewasa piring terbang. Ya, itu termasuk piring terbang juga kan, respon anak-anak itu ya kan, betul nggak sih? Ribut sama pasangan, ya kan, nggak bisa menguasai pasangannya, oh ya apa boleh buat, piring terbang. Itu anak-anak juga tuh, betul nggak sih? Ya, anak-anak itu adalah orang yang nggak bisa bertanggung jawab. Ya, makanya kita perlu tinggalkan itu Bapak Ibu. Nah, sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab loh Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu tahu ya amanat agung ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Itu tanggung jawab kita Bapak Ibu, menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Ya. Hari ini ambil dong tanggung jawab kita, ya kan? Kalau ada keluarga kita, ada tetangga kita, rekan kita, teman kantor kita, teman main kita yang belum percaya Tuhan, ambil tanggung jawab kita untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan, kita menyaksikan kebaikan Tuhan, ajar mereka, ajak mereka ke ini nih menara doa segala bangsa, ya kan? Supaya apa? Supaya begini, mereka bisa bertobat, mereka bisa menerima anugerah yang daripada Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu nggak pernah memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu nggak pernah menginjil, Bapak Ibu jadi orang-orang yang egois, egosentris, selfish, mikirin dirinya sendiri. Betul nggak?
Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita. Masa kita nikmati sendirian sih Bapak Ibu? Ya, hari ini belajar untuk jadi tangannya Tuhan. Kepanjangan tangannya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, bersaksi. Ajak orang-orang untuk bertumbuh bersama-sama dengan Bapak Ibu. Hari ini lakukan tanggung jawab kita. Ya, bukan cuma tugas-tugas gereja Bapak Ibu. Nih saya lihat di sini nih ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu, ayo dong ambil tanggung jawab kita jadi seorang istri. Iya kan? Jangan tanggung jawab kita jadi seorang istri melayani suami, kita kasih ke inem. Tanggung jawab kita kasih ke inem ya. Ya, kita lepas tanggung jawab ya kan. Pak Pendeta, saya udah masakin kok suami saya udah suruh inem masakin suami saya, kita kasih ke inem. Ya kan? Pak Pendeta, saya udah melayani kok suami saya, Pak Pendeta, saya udah setrikain bajunya kalau mau kerja, saya udah suruh inem. Jadi semuanya inem. Ya kan? Nanti begitu suami kita jatuh sama si inem, nah kita salahin iblis. Ini karena iblis nih, ya, yang menghancurkan rumah tangga. Kita salahin iblis. Ini saya mau kasih tahu nih sama Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan ya, yang ada di Zoom ini ya. Kalau Bapak Ibu suka nyala-nyalain iblis, nanti iblis kepahitan sama Bapak Ibu. Ya, iblis itu udah salah Bapak Ibu. Iblis itu udah salah dia, betul nggak sih? Dia udah berdosa. Jangan kita salah-salahin lagi. Kadang-kadang masalah dalam rumah tangga kita itu karena apa? Ya karena kita nggak mau mengambil tanggung jawab kita. Udah titik. Iya kan? Layani suami kita, iya kan? Pak Pendeta, kalau suami saya baik, iya kan, ngasih duit tiap bulan, iya kan, saya mau layani Pak Pendeta. Tapi ini suami saya nggak pernah ngasih saya duit Pak Pendeta. Ya elah Bapak Ibu. Ya kan? Pertanyaan saya, kenapa Bapak Ibu mau nikah sama suami Bapak Ibu dulu? Iya kan? Betul gak sih? Terima dong apa adanya. Percaya Bapak Ibu, kalau suami istri hidup dalam kerukunan, maka Tuhan yang akan memerintahkan berkatnya ke sana. Asik. Nanti Bapak Ibu kita bahas itu ya, kalau diundang lagi baru kita bahas. Ya kalau ini hari terakhir saya, ya udah nggak ketemu lagi berarti Bapak Ibu. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ya ambil tanggung jawab kita sebagai seorang istri, ya kan? Ya, bukan cuma istri-istri loh. Sekarang suami-suami nih gantian nih, ya kan? Nanti kalau istri-istri doang, nanti saya, dijutekin sama ibu-ibu nih, ya kan? Ya, supaya kita memahami keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kita mesti imbang ya. Suami-suami juga begitu, ya kan? Bapak-bapak di tempat ini sebagai seorang suami, ambil dong tanggung jawab kita sebagai seorang suami, ya kan? Jangan semua diserahin ke istri. Ya kan, genteng bocor suruh istri yang beresin. Ya kan, anak sekolah udah mami aja dah, mami yang ngurusin anak sekolah. Jadi semua kita serahkan ke mami, ya kan? Suami-suami tugasnya apa? Suami-suami tugasnya adalah cari duit. Itu dia Bapak Ibu, ya kan? Makanya kenapa banyak suami-suami tersesat di ladang pencarian duit. Kenapa? Ya karena itu nggak pernah mau mengambil tanggung jawab dalam keluarganya. Iya dong, betul nggak sih? Suami harus mengasihi istri, menjadikan istri pendamping, ya kan? Harus menjadi imam, ya, raja dan nabi dalam keluarga, menuntun keluarganya kepada Tuhan. Itu tugas suami, ya. Jangan sampai kita lalai, ya. Makanya nih buat ibu-ibu ya di tempat ini ya, saya tahu nih ibu-ibu masalah udah banyak ya. Betul nggak? Ibu-ibu masalah anak, masalah ibu-ibu. Betul nggak? Masalah keluarga, masalah ibu-ibu. Masalah suami, masalah ibu-ibu. Bahkan ibu-ibu juga punya masalah pribadi kan. Jadi 4 masalah, bayangin. Ya, hari ini saya berdoa nah buat ibu-ibu. Biar ibu-ibu di tempat ini jadi ibu-ibu yang kuat. Ya, jadi penopang buat keluarga. Biar berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai keluarga ibu-ibu semua. Amin.
Hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan Amin. yang saya sampaikan ya singkat aja ya Bapak Ibu ya. Semoga ini memberikan pengertian kepada kita, pemahaman kepada kita untuk kita bisa meninggalkan sifat kanak-kanak. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu sifat kanak-kanaknya? Anak-anak Suka itu kado. Lebih tertarik pada pemberiannya pemberian daripada si daripada pemberinya. yang memberi. Iya. Yang kedua apa? Seorang anak-anak itu Seorang anak-anak yang memilih menyenangkan. apa yang Memilih menyenangkan, yang menyenangkan. bukan apa yang Mantap. benar, ya Ya. kan? Yang ketiga, seorang anak-anak itu tidak Tidak bertanggung bisa jawab. bertanggung jawab. Oleh sebab itu hari ini Amin. biarlah firman Tuhan yang sederhana ini mengubahkan kehidupan kita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biar kiranya anugerah Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Amin. Bapak kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh dengar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan memberikan kesegaran kepada kami. Membebaskan kehidupan kami. Menjadikan kami pribadi-pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Kami semakin hari semakin dewasa. Kami semakin serupa dengan karakter Tuhan. Ada kualitas Tuhan yang muncul dari dalam kehidupan kami. Hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap kami. Suami-suami, istri-istri, anak-anak. Kami yang ada dalam satu keluarga, biar kiranya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran-Mu menyertai kehidupan kami ya Bapa. Biar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya kami memilih apa yang benar, bukan apa yang menyenangkan. Ajar kami supaya kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan kami boleh mengambil semua tanggung jawab yang harus kami kerjakan untuk kami terus menjadi dewasa dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, God bless you all.